tentang kunci hidup tenang. Tentunya dalam hidup kita ingin punya perasaan yang tenang, damai, kemudian tidak overthinking, teman-teman. Nah, ternyata dari berbagai sumber yang saya cari, yang saya baca dan saya dengar, ada beberapa tips kunci hidup menjadi tenang, versi langit dan versi beberapa teori yang ada. Oke, yang pertama adalah jangan terlalu mikirin pendapat orang lain. Nah, maksudnya teman-teman, dalam kehidupan bersosialisasi tentunya kita tidak bisa memaksakan pikiran orang lain terhadap kita. Misalnya ada yang tidak suka sama kita, atau ada yang suka. Nah, jadi pastikan itu bertolak belakang ya, ada yang suka, ada yang tidak suka gitu. Nah, yang tidak suka ini kita tidak bisa memaksakan dong orang tersebut suka sama kita, walaupun misalnya kita udah baik nih sama orang ini, walaupun misalnya kita sudah husnuzon nih sama orang ini gitu, tapi kok dia kayak nggak suka gitu. Nah, ternyata menjadi biasa-biasa aja penting loh teman-teman. Jadi maksudnya jangan terlalu mikirin pendapat orang lain terhadap kita. Yang penting intinya adalah kita jangan merugikan orang lain ataupun mengganggu privasinya dia gitu. Jadi kita hidup ya apa adanya aja, kita urusi urusan kita yang begitu banyak ini, dan ya jangan sampai kita mengurusi kehidupan orang lain gitu kan. Nah, walaupun dia tidak suka sama kita, tapi tetap kita harus baik sama semua orang. Untuk reaksinya dia baik atau tidak, kita serahkan saja sama Allah ya teman-teman. Yang penting kita sudah berusaha menjadi baik gitu. Nah, yang kedua adalah jangan terlalu banyak mikir teman-teman, atau jangan terlalu overthinking. Misalnya mendapat penolakan, kita udah berusaha nih mendapatkan proyek A misalnya, tapi kenapa sih masih ditolak gitu kan, kenapa sih harus direvisi, kenapa sih harus diperbaiki. Nah, dari penolakan itu sebenarnya kita akan belajar mengubah kesalahan, belajar memperbaiki dari kesalahan, karena memang seperti itu teman-teman, pengalaman itu memang guru yang terbaik. Jadi kalau kita mendapatkan penolakan, kalau kita tidak disetujui, kalau kita belum mendapatkan sesuai apa yang kita inginkan, ya udah kita jalani aja, go with the flow aja, mengalir seperti air. Kita ubah, kita belajar dari kesalahan tersebut. Jadi jangan mudah menyerah, jangan mudah putus asa. Jadi kan tenang nih, oh nanti kalau saya ditolak lagi, saya punya solusinya nih supaya bisa di ACC, misalnya seperti itu. Nah, kunci hidup yang tenang yang ketiga adalah jalur langit teman-teman. Maksudnya jalur langit itu kita mengandalkan Allah. Segala sesuatu yang kita rasakan, baik itu permasalahan, ujian, hal yang menyedihkan, kehilangan, semuanya itu sudah diatur sama Allah. Kita bisa melewati semua ujian itu asalkan kita sabar, ikhlas, dan tawakal teman-teman. Nah, ketiga ini mudah nggak sih menerapkannya? Tentunya tidak mudah ya, tidak seperti kita berucap gitu kan. Prakteknya butuh tenaga yang ekstra. Kesabaran itu perlu dilatih, keikhlasan juga perlu dilatih, tawakal juga berhubungan dengan perasaan kita teman-teman. Jadi kita husnuzon bahwa segala sesuatu itu sudah diatur sama Allah. Perencana yang terbaik adalah Allah. Kita hanya bisa berencana dan Allah yang menentukan.
kita hanya bisa berusaha semaksimal mungkin, dan untuk hasilnya adalah hak prerogatifnya Allah gitu. Tapi dari semua usaha yang kita lakukan, kalau sesuai dengan keinginan kita, alhamdulillah. Nah, bagaimana nih kalau tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan? Tentunya ada suatu hadis mengatakan rencana Allah itu adalah rencana yang paling baik gitu kan. Belum tentu yang menurut kita baik untuk diri kita, dan sebaliknya, menurut kita tidak baik, mungkin itu baik menurut Allah. Nah, bagaimana sih caranya agar kita itu bisa sabar, tadi ya, ikhlas, tawakal, dan menghadapi ujian? Biasanya kita harus mendekatkan diri kepada Allah. Ujian itu datang agar kita itu lebih beriman ya teman-teman. Misalnya dari sholatnya dinanti-nanti jadi lebih rajin, atau mungkin jadi rajin puasa Senin Kamis, lebih rajin lagi sholat duhanya, lebih rajin lagi sholat malamnya, atau lebih rajin lagi bersolawatnya agar dimudahkan segala urusan kita. Jadi memang curhat sama Allah itu memang yang terbaik teman-teman, bikin hati itu lebih tenang, damai, dan ringan gitu. Karena prinsipnya memang kita hidup di dunia itu kan untuk beribadah ya teman-teman. Ujian, senang, sedih itu ya memang proses hidup. Jadi yuk lebih dekat lagi sama pencipta kita. Oke, teman-teman. Yang selanjutnya agar hidup kita tenang adalah, membuat kita hidup lebih tenang adalah kurangi rasa cemas. Oke, kita kurangi rasa cemas dan perbanyak rasa syukur. Alhamdulillah nih, kita diberikan kesehatan, diberikan titipan amanah dari Allah, punya rumah atau orang-orang tersayang, punya pekerjaan. Nah, jadi kita syukuri aja apa yang kita miliki daripada kita terlalu banyak mengeluh. Kok hidup dia enak banget ya, rumahnya bagus, mobilnya banyak, tapi kan kita belum tahu nih orang tersebut melewati ujian apa dulu atau usaha apa dulu supaya mendapatkan hal tersebut. Jadi mikirnya kita pasti bisa asal kita berusaha gitu. Kurangi rasa cemas, kurangi mengeluh, dan maksimalkan usaha. Perbanyak rasa syukur. Apapun itu, sekecil apapun, kita syukuri teman-teman. Karena dari rasa syukur itu justru nikmat kita akan bertambah, hati kita menjadi tenang. Nah, seperti itu teman-teman, semoga bermanfaat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.